bahwa kejadian yang viral yang disampaikan salah satu suami pasien semalam yang mereka mendudukan mereka digabung di ruang isolasi dengan pasien COVID. Perlu kami jelaskan, itu bukan ruang isolasi, itu ruang transit, di mana semua kebijakan kita di rumah sakit, pasien yang masuk rumah sakit yang diopname, baik dari IGD dan dari PK, kita lakukan semuanya rapid test. Bila yang positif atau bila yang reaktif hasil rapid test, maka akan kita pindahkan ke ruang transit. Sambil menunggu kita lakukan swab. Namun kalau hasil rapid testnya non-reaktif, maka kita taruh di ruang perawatan biasa. Kembali kita ke ruang transit tadi, yang seperti dituduhkan salah satu keluarga pasien semalam, yang menganggap itu ruang isolasi COVID. Tidak, itu ruang transit bagi pasien-pasien yang reaktif hasil rapid testnya. Satu orang, satu kamar. Kita tidak pernah satukan, boleh dicek. Tapi kalau dibilang itu satu gedung, iya. Tapi kan nggak mungkin satu orang satu gedung, karena gedung kita juga nggak banyak. Tapi satu orang satu kamar, iya. Kenapa kita lakukan itu? Karena memang masih hasil rapid test yang reaktif. Belum tahu kita hasil swabnya. Makanya keesokannya atau 2 hari kemudian begitu hasil swab keluar, bila negatif, maka pasien itu kita pindahkan ruang perawatan biasa. Namun bila positif, maka pasien itu kita pindahkan ke ruang RITN, ruang isolasi tekanan negatif Abednego, bukan di ruang X Juliana itu. Jadi ini saya rasa ketidakpahaman atau pasien menafsirkan itu ruang isolasi. Ya memang saat yang bersamaan begitu pasien itu masuk, ada memang pasien yang di situ hasil swabnya keluar positif. Sebelum kita pindahkan, dia udah menganggap itu di situ pasien itu selamanya. Tidak, itu kita pindah, menunggu proses, kita pindahkan, dia kita pindahkan ke ruang RITN. Jadi dengan klarifikasi ini kami berharap masyarakat bisa memahami, kita bukan mengcovidkan pasien, kita semua menjalankan ini demi keamanan bersama, keamanan petugas juga. Makanya kita lakukan rapid test semua pasien yang masuk ke rumah sakit ini, yang diopname di rumah sakit ini, supaya jangan terjadi pemaparan atau kepada petugas atau kepada pasien lainnya yang tidak reaktif hasil rapid testnya. Ini jelaskan seperti di awal tadi bahwa ruangan itu kita anggap itu ruang transit. Nama ruangan itu ruangan Thomson B, yang X dari ruangan sebelumnya namanya ruang Juliana. Ruang Juliana kita pindahkan ke gedung baru. Bekas ruangan itulah kita jadikan ruang transit di bawah komando ibu ini, kepala ruangan Thomson. Kalau ada dibilang 2 hari tidak diberi makan, kami klarifikasi. Rumah sakit hanya memberi makan kepada pasien yang dirawat. Yang bersangkutan juga sudah diedukasi sebenarnya oleh petugas kita bahwa tidak bisa ada pendampingan, tapi maksa untuk mendampingi pasien. Kalau maksa mendampingi pasien, konsekuensinya dia nggak boleh hilir mudik, keluar masuk. Kan kita menghindari penularan kan. Nah, kita kan memang kita belum anggap dia positif, tapi kita curiga juga nantinya positif. Makanya oleh petugas kita sebenarnya sudah diedukasi kalau memang tetap mendampingi, ya makanan mereka yang bagi penjaga ya, itu disupport lah dari keluarga. Ya kalau ada yang bilang 2 hari dia nggak makan, apa mungkin ya orang 2 hari nggak makan tapi masih bisa marah-marah, teriak. Ya itu, tapi kalau rumah sakit tidak menyediakan makanan bagi pasien, kalau ada sampai begitu 2 hari tidak disediakan, itu salah kami. Tapi ini bukan pasien, ini kan penjaga pasien. Di mana-mana pun kita penjaga pasien itu menyediakan dirinya sendiri. Tapi kan sesuai dengan kesepakatan di awal, kalau udah masuk jangan keluar masuk.
Bahkan petugas kita pun sudah menawarkan sebenarnya. Kalau nggak kami yang membelikan Pak, kalau nggak ada keluarga. Tapi apa dibilang? Memang tahu selera. Memang tahu seleraku. Memang bisa kalian jamin higienisnya, kebersihannya. Loh, kita udah niat baik kok dibilang gitu. Ini kan saksinya. Jadi itulah penjelasan kami terkait itu. Ruang transit ini ada memang pengamanan internal kita, Satpam. Tapi ada juga di rumah sakit ini ditempatkan dan pos Pak Lase dan Ramil Alahewa dengan timnya. Dan mereka juga sudah turun kok. Begitu kita hubungi dalam waktu 5 menit udah turun ke lapangan. Tapi memang ya Pak Dandim aja turun semalam, mereka nggak peduli kok. Mereka lawan kok. Pak Dandim jam 1 sampai jam 2 ada di sini siang. Malamnya juga di sini, tapi tetap dilawan. Jadi begini ya, perlu juga teman-teman sadari ya. Kalau kami rumah sakit, kerja kami ya merawat pasien, bukan menjadi bodyguard atau apa ya untuk menghalau keluarga pasien atau apa. Tapi aturan kami sampaikan. Tapi kalau dia maksa, dia menerobos, kami tidak bisa membendung itu karena perawat kita, dokter kita bukan dilatih seperti itu. Sedangkan tentara aja mereka lawan, terobos. Nah, jadi makanya ini ke depan, ini juga saya berharap ke rekan-rekan wartawan jangan disorot hanya soal ininya. Edukasi juga masyarakat lah. Bagaimana mengikuti protokol kesehatan, aturan yang dibikin Satgas. Rumah sakit ini sekarang di bawah komando Satgas, bukan kita yang menentukan. Di bawah komando Satgas. Jadi ada aturan yang harus kita patuhi bersama. Dan minta maaf kalau ke depan ini tadi Pak Dandim sudah keras, tidak ada lagi pendampingan. Walaupun sebenarnya secara kita juga berpikir bagaimana orang tua, bagaimana anak-anak kalau tidak didampingi. Nah, inilah nanti kita akan kembali edukasi, kita buat pernyataan kepada yang bersangkutan supaya paham. Tapi takutnya nanti kita buat lagi gitu kejadian seperti ini tadi lagi. Padahal udah ditandatangani itu inform consent di awal surat persetujuan. Tapi masyarakat kita yang nggak paham. Makanya kami harap demi pulau kita ini kita sama-sama lah, baik teman-teman wartawan juga mengedukasi bagaimana supaya teman-teman bisa memberi pencerahan kepada keluarga pasien. Hasilnya sudah keluar positif. Petugas kita yang dari ruangan sekarang posisi mengambil hasil print out-nya dari laboratorium. Itu suaminya juga udah di Ini udah dipoto ini. Udah hasilnya udah keluar. Itu PCR atau TCM dok? Ini sebentar kita lihat TCM. TCM. Kalau PCR mungkin agak lama, mungkin besok lusa baru keluar. Itu Apa dilakukan lagi pemeriksaan secara PCR juga? Udah. ini dok, Ketentuannya sekali aja. Manapun yang dipakai silakan. dok suaminya gimana dok? Apakah sudah dilakukan tes atau gimana? Belum. Inilah tadi perintah Pak Dandim, suaminya akan diisolasi di Soliga, akan dilakukan swab oleh Dinas Kesehatan. Isolasi tanpa swab? Hah? Berarti artinya belum ada hasil pemeriksaan sudah diisolasi dong? Ya karena kontak erat. ya? Karena kontak erat, istrinya kan positif. Nah, Yang bersangkutan ini kan perintah Pak Dandim nggak bisa didampingi lagi nanti di ruang isolasi. Kan yang bersangkutan nggak mungkin dibiarkan bebas. Jadi dia kata Pak Dandim ya sebagai ketua Satgas akan diruak ke Hotel Soliga. Di sana di swab, kirim sampel ke rumah sakit. Nanti apa hasilnya kita lihat. Intinya sampai saat ini suaminya tidak dibiarkan keluar begitu dok? Ya, secara ketentuan kita berharap tidak keluar. Tapi kalau dia ngamuk, dia lari, ya kita nggak bisa paksa lah. Tapi tadi kami melihat ada suami dari ibu itu sudah keluar untuk diizinkan untuk ngurus BPJS dok? Kami nggak ada izinkan bang. Kalau dia maksa kita nggak ada daya bang. Tentara aja dia nggak peduli. Atau abang kamar 7 siapa itu? Nanti saya belum dapat informasi yang jelas. Nanti kita kasih tahu kalau memang
Tapi ya sebenarnya udah ada penjagaan dari Satgas loh di Ya, bawah. informasi yang kita dapat sudah melarikan diri dok. Ya saya belum dapat informasi pastinya. Coba dicek lagi nanti, kasih tahu saya.